warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Hari ini Ramadan yang kedua. Izinkan saya akan memberikan sedikit kultum mengenai keutamaan menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang puasa. Kalau dalam Islam, saya yakin kalian semua sudah tahu puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau orang Islam. Tapi tahukah kalian apa sebenarnya fungsi puasa bagi kesehatan? Ternyata ketika kita berpuasa menahan lapar selama sehari penuh mulai dari subuh sampai dengan maghrib akan membantu organ tubuh kita, organ pencernaan untuk meregenerasi sel. Jika kita tidak berpuasa, kita terbiasa makan kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita inginkan bebas tanpa ada halangan waktu. Tapi ketika kita berpuasa, kita akan mengosongkan perut kita. Dengan mengosongkan perut berarti organ kita akan sejenak beristirahat sehingga bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki sel-selnya agar nanti di 11 bulan berikutnya bisa digunakan lagi dengan lebih baik. Masya Allah, ternyata Allah tidak hanya memerintahkan itu sebagai ibadah, tapi lebih banyak manfaatnya bagi kita sendiri, bagi tubuh kita sendiri. Itu tentang puasanya. Selanjutnya tentang berbuka dan bersahur, ada salah satu hadis Nabi riwayat Anas bin Malik yang menyampaikan kiru bil iftori wa akhirus sahur, yang artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Apa sih sebenarnya keutamaan ketika kita mengawali berbuka atau menyegerakan berbuka? Ternyata berbuka adalah salah satu kebahagiaan yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Saya yakin saya dan kalian semuanya ketika terdengar azan maghrib pasti sangat senang sekali ketika berpuasa. Bertanda bahwa kita sudah diizinkan untuk berbuka. Mendengar suara azan akan memberikan hormon dopamin, hormon bahagia yang menjadikan kita menjadi lebih sehat. Jangan lupa ketika kita mendengarkan azan dan menyegerakan berbuka, membaca doa terlebih dahulu. Mana yang perlu didahulukan anak-anak? Doa sebelum makan ataukah doa sebelum berbuka? Pada umumnya ketika kita mendengar azan, kita langsung berdoa sebelum berbuka, yaitu doanya Allahumma laka sumtu. Tapi sebenarnya yang benar adalah doa sebelum makan dulu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu kita minum minimal seteguk air untuk membatalkan puasa atau 1 buah kurma. Setelah itu baru selesai membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisa melanjutkan untuk berbuka selanjutnya. Berbuka pun tidak harus langsung dengan menu lengkap, menu langsung porsi banyak 1 piring, tidak. Tapi berbuka yang disarankan oleh Rasulullah pun hanya menggunakan kurma, karena salah satu hadisnya Nabi menyampaikan bahwa berbuka dengan kurma itu adalah berkah. Sedangkan ketika tidak ada kurma, maka bisa menggunakan air karena air itu adalah bersih. Jadi itu yang pertama, keutamaan berbuka adalah mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, orang yang mengawalkan atau menyegerakan berbuka maka akan selalu berada dalam kebaikan dibandingkan dengan orang-orang yang mengakhirkan berbuka. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendengar adzan lalu segera berbuka, maka hati kita akan merasa tenang. Sudah berbuka, sudah bisa minum atau makan. Ketika kita mengakhirkan pasti kita akan merasa gelisah. Sudah maghrib, kita masih di jalan, tidak punya bekal, pasti gelisah kalau waktunya berbuka. Maka menyegerakan berbuka itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri.
Selain itu yang kedua. Yang ketiga, dengan menyegerakan berbuka itu bisa menguatkan silaturahmi. Karena kalau umumnya di hari selain Ramadan mungkin kita tidak semuanya bisa makan bersama dengan keluarga, dengan sanak saudara atau dengan sahabat. Tapi di event Ramadan kita bisa berkumpul bersama, mengadakan buka bersama baik dengan keluarga sendiri-sendiri maupun dengan sanak saudara atau temannya. Jadi itu 3 keutamaan yang saya sampaikan tentang keutamaan menyegerakan berbuka. Dilanjutkan dengan keutamaan mengakhirkan sahur. Apa saja keutamaan mengakhirkan sahur? Yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik. Ketika kita bersahur, insya Allah selama 1 hari penuh kita berpuasa, kita akan menjadi kuat. Jadi bukan berarti bahwa kalau enggak sahur aku lebu juga kuat. Enggak apa-apa kalau memang kita tidak terbangun terus akhirnya enggak sahur tetap kuat, itu hebat. Tetapi ketika kita sahur terlebih dahulu lalu melaksanakan puasa, maka puasanya jauh lebih berkah. Karena Rasulullah pun menyampaikan bahwa setiap makanan sahur yang kita santap itu ada keberkahan bagi kita dalam melaksanakan puasa. Yang kedua, setelah yang pertama menjaga kesehatan fisik, yang kedua adalah dengan kita mengakhirkan sahur, maka kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Karena ketika mengakhirkan sahur mendekati waktu sholat subuh, kita bisa membersihkan diri terlebih dahulu, lalu setelah itu menunggu waktu sebentar sudah waktu subuh. Akhirnya kita tidak mungkin lagi terlambat untuk melaksanakan sholat subuh. Yang terakhir, bahwa puasa itu adalah sunnah Rasul. Setiap sunnah Rasul yang kita ikuti maka akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ingat, sahur tidak harus dengan menu lengkap 1 piring. Cukup kalian meminum 1 gelas air, diniatkan untuk sahur sambil membaca niat untuk berpuasa, itu sudah termasuk sahur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mengawali puasa tahun ini masih 2 hari, kita niatkan hati kita untuk lebih baik lagi di tahun ini, lebih berkah lagi puasa kita di tahun ini, dan lebih semangat lagi ibadah kita di tahun ini, menjadi salah satu sarana keridhaan Allah terhadap kita. Dan kita nanti bisa dipertemukan dengan Allah nanti di akhir nanti. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.